Jadi manusia itu ketika baik, itu ada keinginannya. Ada sesuatu timbal baliknya, Pak. Tapi Allah itu tidak butuh pada kita gitu. Allah ini, ya Allah. Makanya kata Gus Baha itu, saya juga berpikir gitu. Ya Allah, Engkau ini tidak butuh pada kita gitu. Engkau sudah jadi Tuhan sebelum kami ada. Dan Engkau sudah jadi Tuhan sebelum alam semesta ini ada gitu. Ya Allah, tapi Engkau masih memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Meskipun kami sering mendolimi, ya Allah. Kami sering durhaka kepadamu gitu. Padahal kamu tidak pernah butuh kita gitu. Tapi Engkau tetap baik gitu. Kalau kita pernah dibaiki sama orang, Pak, kemudian kita jahati orang ini satu kali saja, selesai, Pak. Hah? Tapi Allah, ya Allah, kita Allah tidak butuh pada kita, tapi Allah berikan semuanya. Tanpa kita minta pun Allah beri gitu. Masa kita tidak pernah berpikir bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi wa mawala usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan pembahasan tadi malam di ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, min kitabi rabbika, yaitu kitab Tuhanmu, la mubaddila li kalimatihi, tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, walan tajida min dunihi multahada, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain darinya, yaitu selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi itu, yang tadi malam ada yang berpendapat Ashabul Kahfi itu 3 orang, 5 orang sampai 7 orang. Saya tadi baca tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, kata beliau menjelaskan tentang ayat bahwasanya tidak ada yang tahu hitungannya kecuali illa qalil, kecuali hanya sedikit saja. Jadi kata Buya Hamka, kita tidak perlu memperdebatkan berapa jumlahnya, karena inti kisah dari tadi bukan masalah mau mengetahui berapa jumlahnya. Kenapa? Karena jaraknya antara umat Islam, antara Nabi SAW dengan Ashabul Kahfi ini sudah lama ya. Nah, sedangkan cerita tentang mereka itu, bahkan nama-nama mereka, nama-nama Ashabul Kahfi itu, 7 orang itu datang dari Ahlul Kitab, dari orang Yahudi. Nah, sedangkan orang Yahudi adalah orang yang suka ngubah-ngubah. Jadi tidak penting kita bertanya siapa saja di antara itu, karena inti kenapa kok kisah Ashabul Kahfi itu dicantumkan dalam Quran, untuk menceritakan kisah 7 pemuda, yang mana 7 pemuda ini adalah orang yang amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan. Nah, dalam tafsirnya Buya Hamka mengatakan ternyata 7 orang itu adalah anaknya raja, Pak. Jadi 7 orang yang mau dibunuh sama raja yang dolim itu anaknya. Jadi 7 orang ini, 7 sahabat ini, 7 kerabat ini mau meninggalkan istana yang megah gara-gara hanya mempertahankan la ilaha illallah. Ini luar biasa, Pak. Makanya saya pernah ngaji dulu ketika Nabi Musa, masih ingat ya di surah An-Nisa kemarin, bahwasanya Nabi Isa ini dijadikan nabi oleh Allah yang langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dulu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, berilah, meminta kepada Allah, ya Allah, berilah saya bacaan zikir yang lebih baik daripada seluruh zikir. Allah menjawab, bacalah la ilaha illallah. Apa lagi ya Allah? Dijawab sama Allah lagi, la ilaha illallah. Ditanya lagi sama Nabi Musa, apakah ada lagi ya Allah? La ilaha illallah. Katanya Nabi Musa, itu kan simpel ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Satu kalimat itu kalau ditimbang seluruh alam semesta beserta isinya, kalau ada timbangan, satunya dikasih dunia dan seisinya, dengan langit lapis 7 semuanya, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, itu lebih berat di hadapan Allah kalimat la ilaha illallah. Bahkan orang musyrik sekalipun seumur hidupnya, sebelum meninggal dunia, sebelum nafas nyampe ke kerongkongan, dia masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah tidak hitung kesalahannya selama hidupnya. Makanya afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya Ashabul Kahfi itu tidak ada yang bisa ditakutkan, tidak ada yang perlu ditakuti kecuali illallah, kecuali Allah saja. Jadi tidak takut lapar, tidak takut dibunuh, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tarik lagi ke yang kemarin dulu. Karena ada Bang Yono ini baru ikut ini. Jadi di Ashabul Kahfi itu di ayat yang ke-11, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Di ayat yang ke-11, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Di ayat 10-nya, apa bacaannya ayat 10-nya? Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Apa artinya Rabbana atina? Rabbana, mereka bertujuh itu berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ingat, kalau ada Rabbana, itu kalau diterjemah bahasa Indonesia, itu mengandung makna wahai yang mengatur, wahai yang menghidupkan, wahai yang memberi rezeki, wahai yang mengamankan, wahai yang segalanya. Itu Rabbana. Yang menghidupkan, yang mematikan, itu Rabbana. Atina min ladunka rahmatan. Aku mohon kepadamu saja ya Allah. Aku tidak meminta yang lain. Kenapa Pak? Perhatikan. Ketika 7 orang ini dikejar sama raja tadi, dia masuk ke dalam gua. Perhatikan. Kalau dia keluar, maka akan ditangkap dan dibunuh. Bayangkan, di seluruh kota itu semuanya musyrik, hanya 7 orang yang beriman pada Allah. Jadi tidak ada tempat untuk mereka mengadu gitu. Tidak ada tempat untuk mereka berlindung. Hanya 7 orang. Jadi kalau dia ketahuan sama anggota yang lain, pasti dibunuh juga, pasti dikasih tahu, Pak. Nah, ketika dia masuk ke dalam, juga dia tidak. Gua itu bukan tempat yang aman ya. Gua itu potensi ada ular, kalajengking dan hewan-hewan yang lain. Dan gua ini bukan gua wisata, Pak. Kalau sekarang kan gua wisata. Ini gua ada di atas bukit, tidak pernah didatangi orang. Jadi potensi banyak hewan di dalam. Makanya katanya Ashabul Kahfi, kalau saya terjemah bahasa detailnya ya, kurang lebih mau ngomong seperti ini, mau berdoa seperti ini. Wahai Tuhan yang maha segalanya, Engkau yang mampu menghidupkan saya dalam rahim ibu saya. Engkau yang mampu memberi rezeki saya ya Allah. Yang saya hidup ini bukan karena saya diberi makan oleh ayah saya, tapi Engkau yang menghidupkan saya. Begitupun orang yang mati di dalam kubur ya Allah, bukan karena mereka kekurangan rezeki, tapi karena Engkau telah membunuhnya ya Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan yang maha pengasih maha penyayang, saat ini ya Allah aku mendesak sekali. Mau keluar aku dibunuh. Di dalam juga aku belum tentu hidup, karena barangkali saya masuk ke dalam ada harimau gitu. Masuk ke dalam ada anaconda kan. Masuk ke dalam ada kalajengking, ada ular dan lain semacamnya di dalam.
Ya Allah, tapi semua alam semesta ini milik-Mu ya Allah. Aku mohon ya Allah, lindungi aku ya Allah dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Makanya min ladunka rahmatan. Makanya Pak, ini adalah doa. Perhatikan, kalau kita benar cara berdoa dan meniru bagaimana orang-orang soleh berdoa, maka insya Allah doa-doa kita akan diistijabah. Rasakan ketika berdoa, itu kita memang tidak punya siapa-siapa kecuali Allah saja. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang diselamatkan api jadi dingin, itu kalau kata ulama tafsir, bukan waktu Nabi Ibrahim diikat, bukan Pak. Tapi ketika Nabi Ibrahim dilempar, sudah ada di tengah ini. Jadi proses pelemparan itu yang Nabi Ibrahim berdoa, hasbunallah wa ni'mal. Jadi bukan waktu diikat, bukan. Tapi sudah, ini wajan besar, ini api besar, dilempar. Nah, di tengah mau nyampe ke api itu, Jibril datang. Ya Ibrahim, maukah ku selamatkan kamu? Oleh Nabi Ibrahim ditolak tawarannya. Hai makhluk, pergi kamu, aku tidak butuh bantuanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang mampu menolongku. Ketika Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, kata Nabi Yunus, ya Allah, mun keluar mati, mun keluar mati Pak. Cuk beri tengah atas Pak. Beri tengah atas. Hiu itu tidak hidup di darat, paus itu tidak hidup di darat Pak, kecuali yang baru meninggal itu ya. Yang baru meninggal itu hidup di darat itu. Jadi paus itu tidak hidup di pinggir pantai, paus itu hidupnya di lautan lepas. Seandainya Yunus berdoa, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan paus, bisa mati juga Pak. Yunus bingung, kalau mau minta keluar mati juga, di dalam selesai Pak, karena ada asam lambung. Maka katanya Nabi Yunus, ya Allah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal. Allah hantarkan Yunus. Biasanya ikan membunuh, Allah hantarkan Pak. Maka sekarang kita paham, kalaulah anjing yang mampu membunuh, tentunya Ashabul Kahfi dimakan semua. Kalaulah ikan mampu membunuh, tentulah Yunus mati Pak. Kalaulah api yang membakar, tentunya Ibrahim selesai. Tapi ternyata ketika Allah melindungi hambanya, Allah selamatkan. Kenapa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena yang punya ya Allah. Mau kok enggak masuk akal Ustaz? Ya apanya enggak masuk akal? Ya kan api Ustaz kan biasanya membakar. Memangnya masuk akal api membakar Pak? Ayo. Api kenapa kok membakar? Kita kan tidak tahu ya, tiba-tiba terbakar juga kan? Api bisa membakar. Kita kan tidak pernah, ini gara-gara saya Ustadz yang memberikan. Ya tidak kan? Api membakar ya karena kan memang seperti itu juga kan? Kita terjebak gara-gara hukum sosial yang sering terjadi. Coba, api berasal dari mana? Api berasal dari mana? Bingung kan? Bingung. Mau mengucapkan dari gas, buktinya ada batu bara kan? Mau mengucapkan dari batu bara, ketika matahari terik sampai panas luar biasa bisa menghasilkan api. Mau mengatakan dari matahari, kalau sampean sering menggesek, kayu digesek sampai panas, itu bisa keluar api. Bingung juga kan? Ya begitulah Pak. Jadi segala semua ini milik Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Katanya Ashabul Kahfi, ya Allah, kalau saya keluar saya dibunuh, kalau di dalam belum tentu saya selamat. Jadi saya putuskan, ya Allah, mohon selamatkan aku ya Allah dari sisimu ya Allah. Minta apa yang diminta Pak kepada Allah? Min ladunka rahmatan. Perhatikan Pak, orang kalau sudah dapat rahmat Allah, meskipun di dalam gua, Allah berikan nikmat sampai tertidur berapa tahun? 309 tahun. Kalau Allah sudah memberikan rahmatnya Pak. Kalau Allah memberikan rahmatnya, seorang budak tidak mau jadi seorang menteri Pak.
Tidak mau jadi mahkamah konstitusi. Bilal ditawarkan, tidak mau. Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat, dipilih untuk menjadi pemimpin, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini milik Allah dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua ujian, Pak. Yang kaya ujian, yang miskin ujian. Cuman kita kan beda. Kalau musibah, kalau miskin ujian, kalau kaya nih nikmat. Padahal versi Islam, orang yang kaya nanti dengan orang yang miskin, jaraknya masuk surga itu lebih cepat yang miskin. Kata sebagian pendapat 500 tahun lebih cepat yang miskin. Kenapa kok lebih cepat, Ustaz? Karena tidak ada yang mau dihisap. Berarti mau ke neraka ya cepat dia, Pak. Jadi si miskin ke neraka cepat dia kan. Jadi menikun ke surga ni secepat. Dihisap kan? Cepat selesai. Ya cepat ke neraka dia mula. Tapi yang kaya itu harta yang halal akan dihisap, harta yang haram akan diadab. Si miskin enggak, Pak. Selesai. Jadi kita baca doa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kalau kita minta rahmat kepada Allah, kalau diberi rahmat, bukan tidak punya musibah, Pak. Diberikan musibah. Tapi kalau dapat rahmat dari Allah, musibah itu kayak biasa saja. Coba bayangkan, Pak, sampean andi otang, rakir ngeditedu. Andi otang 5 miliar, kan pelengen kan? Tagihan 5 areh. Pelengen, Pak. Pah iyo kom aja. Ashabul Kahfi, coba. Rakir menereng andi otang, ngedetedung. Tak ngedetedung posang, Pak. Aduh. Kari sebulan lagi, aduh, lah posang. Tagihan ria. Ketika kita merasakan seperti ini, Pak, kita punya musibah kecil, ketika berat menurut kita, itu tanda kita kurang beriman pada Allah. Orang kalau beriman kepada Allah, Allah buat pertama kali tenang. Karena orang kalau tenang, pikiran jalan, Pak. Dia emak are kok ya. Minimal awak tak boleh gitu. Minimal kan. Are kok awak sangat desa gitu ya. Kemarin deh minimal, Pak. Tapi kalau orang ngeheng, Pak, bingung, stres, ya ada, Pak. Akilak ke TV, Pak. Akilak ke TV. Tanya Akin, betak majer otan. Ngeheng, peke awak tak kalah. Jadi pertama kali kalau kita punya musibah, kita berat, berarti tanda kalau kita masih kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi benih eta giotang, Mbak. Benih debt collector sedatang. Apa yang datang? Mau dibunuh. Tempatnya bukan di rumah, Pak. Ada orang manusia sekarang, fasilitas banyak luar biasa. HP ada, mau jualan online, Pak, tinggal foto tawarkan lewat online. Sekarang fasilitas mudah sekali. Andi otang 5 juta. Tai patek noreng kuni taki, Pak, iyo koma. Itu pun meniokom 5 juta ya berapa cuman. Tapi enggak sih ke stres, Pak. Kenapa? Kurang iman. Benih Pak Soroja majer tetap majer, Pak. Tapi Ashabul Kahfi benih eta otang tapi mau dibunuh. Ada di tempat yang tidak aman dalam gua. Ternyata karena dapat rahmat dari Allah, anjing yang biasanya memangsa manusia, Allah buat anjing itu menjadi pengaman di depan gua tersebut. Kalau Allah memberikan, perhatikan ya, Quran 30 juz itu, Pak, semua pembahasannya, inti nanti semuanya itu mengarah pada satu tujuan. La'allakum agar bertakwa. Kenapa kok bertakwa? Perhatikan fokus. Allah berjanji dalam Quran dan pasti ini terjadi. Allah akan uji seluruh manusia. Semua manusia punya ujian, Mbak. Semua manusia punya ujian. Tidak ada yang tidak punya ujian. Cuman sesuai dengan kemampuannya saja. Perhatikan uniknya, ketika Allah berjanji mau diberikan ujian, Allah juga memberikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Allah tidak nyuruh kita kreatif bagaimana mencari jalan keluar dari ujian tersebut.
Makanya ada orang punya ujian kayak ruwet gimana. Yang memberi ujian Allah, dia mau keluar dari ujian tersebut dengan kemampuan nafsunya. Mohon maaf. Ada sebuah beban, yang beban ini diberikan oleh orang yang paling kuat. Kira-kira ada tidak orang yang bisa mengangkat selain dia? Tidak ada kan? Anehnya orang ini malah ngangkat dengan kesusah payahan. Bodoh orang ini. Yang benar bagaimana? Mintalah tolong kepada orang yang tadi memberikan beban tadi. Pak, tolong angkatkan. Simple kan? Kata Allah, aku pasti akan berikan kamu ujian. Kalau kamu mau terangkat ujian tersebut, maka mintalah kepadaku dengan cara bertakwa. Siapapun yang bisa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Akan kuangkat beban itu. Akan kuberikan jalan keluar dari semua masalahnya. Jadi Ashabul Kahfi ini ketika bertakwa kepada Allah, anjing biasanya memakan manusia, Allah buat anjing itu menjaganya. Jadi sekarang kita bisa faham bahwasanya dari semua itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida min dunihi multahada, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain darinya. Kalau Allah sudah melindungi kita, maka tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat. Kalau Allah sudah memberikan, mau mencelakakan kita, maka tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah kamu, tahanlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya, bil ghadati, di pagi hari, wal 'ashyi, dan di senja hari, yuriduna wajhah, dengan mengharap melalui ibadah. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, menyeru kepada Allah, yaitu dengan mengharap melalui ibadah. Wajahahu, keridoannya, keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengharapkan sesuatu dari kebendaan duniawi, sekalipun mereka adalah orang miskin. Ya Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan di surah Al-Kahfi ayat yang ke-28 ini, kata Allah, bersabarlah kamu, tahanlah diri kamu, candreng matura je kaje, bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajhah, hanya mengharap ridhonya saja, mengharap belas kasihnya saja, bukan karena keduniawian. Meskipun dia miskin. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah berpaling, jangan kamu memalingkan, ainaka anhum, kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Kata Allah, ingat ya, kamu jangan sampai mengikuti orang-orang yang telah lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dilalaikan hatinya dari Al-Quran. Dan orang yang dimaksud adalah orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini na'udzubillah Pak. Sekarang mari kita ubah. Minimal ubah cara berbicara kita. Mohon maaf ini sekarang orang yang sukses Pak, itu bukan terletak pada ibadah. Versi orang sekarang ya. Coba sampean, anaknya datang dari masjid, biasa saja. Sampean andi anaknya sampean datang dari masjid, tidak akan tetangganya sampean bilang, oh sukses anaknya ya. Ada seperti ini? Tidak ada. Tapi kalau anaknya jadi ini, meskipun tidak sholat, sukses katanya. Allah. Bahkan sesuatu yang sering dibicarakan meskipun salah, terkadang kita ikut-ikutan juga.
Makanya kata Allah kemarin, kaburat maqtan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sangat jelek ucapan yang keluar dari ucapan orang-orang yang salah berbicara. Maka pertama yang perlu kita perhatikan dan perlu kita perbaiki adalah cara berbicara kita. Jadi versi Allah yang sukses itu adalah orang-orang yang bersabar. Wasbir nafsakah, sabarkan dirimu, kata Allah, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Bersama orang-orang yang di pagi harinya dan sampai sore harinya dia hanya mengharap ridhonya Allah saja. Meskipun dia miskin, kata Allah. Meskipun dia miskin. Apa kata Allah? Wala ta'du. Perhatikan, ada peringatan dari Allah. Wala ta'du aynaka. Dan jangan sampai matamu berpaling silau terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hatinya berpaling, tak sempat ingat ke Allah, tak sempat baca Quran. Mari Pak, sekarang ini ubah kita, minimal dari kita sendiri. Jangan, tidak usah ke orang lain dulu, ke diri kita sendiri, keluarga kita. Jadi kita bangga ketika anak kita sholat, kita bangga ketika anak kita baca Quran. Kalau kita bangga anak kita banyak uang, Pak, nah itu meskipun ring tak iman bangga, Pak. Elon Musk itu sama bangga, Bill Gates itu ya seperti itu. Ya tidak ada bedanya, Pak. Jadi kalau kita bangga dengan kita anak kita banyak harta gitu, mohon maaf, maling juga seperti itu, Pak. Hah? Pencuri juga seperti itu. Tidak ada bedanya kita kan sama mereka. Jadi kebahagiaan kita itu harus beda dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Kebahagiaan kita adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pagi, siang, dan malam kita hanya mengharap bersama dengan orang-orang yang selalu berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulil haq. Wa qul, dan katakanlah kepadanya dan kepada teman-temannya bahwa Al-Quran ini al-haqqu mir rabbikum, adalah benar datang dari Tuhan kalian. Allahu Rabbi. Ini tidak menggunakan minallah, Pak, ya. Perhatikan Al-Qur'annya. Bisa saja Allah mengatakan waqul, dan katakanlah. Al-Qur'an itu al-haqqu, benar-benar minallah, dari Allah. Tapi di sini pakai mir rabbikum. Artinya Rabbun yang tadi, yang memberi rezeki, yang mengatur gitu. Jadi katakanlah Muhammad bahwasanya Quran itu benar-benar datang dari Adzat yang mengatur alam semesta ini. Jadi seluruh yang ada di Quran itu sudah sesuai dengan tuntunan kehidupan, Pak. Dan sesuai dengan apa yang ada di isi kehidupan ini. Faman syaa'a falyu'min, kata Allah. Jadi orang montero lancar rezeki, montero gempang kau dina, maka caranya bertakwa. Orang montero gempang jalan keluar dalam kehidupan, bakon bertakwa. Itu bukan dongeng Muhammad, itu benar, kata Allah. Kenapa kok benar? Karena panduan Quran itu datang dari Adzat yang mengaturnya. Saya, Pak, misalnya saya ini buat jalan, misalnya saya buat lomba, ya, saya buat jalan, saya buat peta, Pak. Petanya begini, nanti di sini ada jebakan, di sini ada begini, ada begini. Kalau di sini nanti ada makanan, makanannya ini ada yang bagus, ada yang basi. Nah, kalau yang basi itu aman, meskipun agak ketut sedikit karena ini lomba. Kalau yang ini tidak basi tapi ada racunnya. Saya berikan buku pedomannya. Di depan sana itu ada mutiara banyak, silahkan diambil. Saya bilang kepada sampean semuanya, Pak, ini Pak, tolong ya, ini panduan untuk menuju ke sana. Ada orang yang bodoh, dia tidak mau ikut campur dengan panduannya. Ya sudah, saya pakai akal saya sendiri. Nah, kayaknya ini kok bagus ya, ada hijau-hijaunya katanya. Akhirnya lompat dia ke situ. Nah, ternyata jebakan mati di dalam. Nah, terus jalan lagi, ada dua makanan. Nah, ini kayaknya nikmat ya. Ini basi, bau ini. Nah, dimakan yang nikmat tadi. Selesai dia. Mati. Begitupun kehidupan dunia ini. Allah berikan ujian. Ada khamar yang Allah haramkan. Ada makanan yang haram, Allah berikan juga, cuman ada panduannya. Untuk menuju pada mutiara yang ada di sana, itu ada panduannya.
Dan yang membuat jalan kehidupan itu Allah Subhanahu wa taala. Anggap kalau yang tadi lomba itu saya gitu. Kira-kira saya berbohong tidak gitu. Kalau panduan itu saya buat, kira-kira kalau sampean ikut panduannya selamat tidak? Selamat. Tapi kalau sampean ikut dengan nafsunya, kira-kira nyampe tidak ke sana? Tidak. Begitupun di Quran itu semuanya, kita akan selamat dan pasti benar menjalani hidup kalau kita mengikuti Al-Quran. Faman syaa'a falyu'min, kata Allah, katakan Muhammad, maka barang siapa yang ingin beriman, falyu'min, hendaklah ia beriman, wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah, falyakfur, biarlah ia kafir. Kalimat ayat ini merupakan ancaman buat mereka. Ya sudah, Muhammad katakan, Quran itu benar Muhammad. Bukan hanya benar nanti di akhirat, Pak ya. Perhatikan, Allah memberikan janji barang siapa orang yang bertakwa, Allah mudahkan rezekinya, Allah akan berikan jalan keluar, Allah berikan aman hidup di dunia. Sebagaimana Ashabul Kahfi ini bukan di surga, Pak. Ashabul Kahfi ini mendapatkan ketenangan dalam hidup bukan hanya di surga. Di dunia juga mendapat ketenangan di hidup. Perhatikan. Kalau kita beriman pada Allah, Pak, kita akan nikmat hidup di dunia ini, tidak nunggu surga. Kalau kita beriman pada Allah, kita akan nikmat di dunia ini, tidak nunggu surga. Kenapa? Karena Tuhannya di surga, di akhirat nanti, dengan Tuhannya di dunia, itu sama. Mempunyai sifat maha pengasih, maha. Jadi versi kita itu, Pak. Versi kita. Ini saya latih, Pak. Ya enak bagi saya. Ya Tuhannya saya di surga dengan Tuhannya saya di dunia itu ya Allah. Dan sifat Allah itu tidak pernah berubah. Dia maha pengasih, maha penyayang. Ada cerita Qais dan Laila. Laila Majnun namanya. Qais ini sakit dari saking cintanya pada Laila, Pak. Sakit dirinya sendiri. Tapi Qais sampai lupa kalau dirinya sudah sakit dan sudah gila gara-gara cintanya pada Laila. Tak ingat siapapun, hanya ingat Laila saja. Jadi sakitnya Qais bagi Qais itu nikmat, Pak. Karena cintanya kepada Laila. Kalau kita sudah dalam cintanya kepada Allah, kita yakin bahwasanya Allah tidak pernah mendolimi kita. Allah sayang pada kita. Maka apapun yang terjadi pada hidup kita ini, kita tidak mengeluh. 30 juz dalam Quran, tidak ada satupun pedoman, tidak ada satupun arahan untuk kita mengeluh dan bersedih. Tidak ada. Disuruh oleh Allah sabar karena ada surga. Jangan bersedih, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena di surga Tuhan kita Allah, di dunia juga Tuhan kita Allah, dan sifat Allah tidak pernah berubah. Baik, silakan adzan dulu, kita break sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi kita itu dilatih, Pak. Jadi kita yakin bahwasanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dan ulama mengatakan nikmat paling tinggi nanti di akhirat adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok nikmat tertinggi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagi orang yang faham akan kehidupan dunia ini, dia akan rindu dengan Allah. Kenapa, Pak? Coba, kalau ada orang yang selama hidupnya sampean, ada orang yang menjamin sampean, memberi makan, memberi uang, memberi fasilitas semuanya, kemudian sampean tidak tahu dengan orang ini, kira-kira apa keinginan terbesar sampean? Satu, Pak, penasaran mau bertemu dengan orang itu, ya, karena baik sekali orang itu. Padahal dia butuh dengan kita. Kalau sampean lagi terkena musibah, kebakaran, naudzubillah ya, misal kebakaran, kemudian hutang banyak ditagih orang,
perhiasan hancur semuanya. Kesana kemari tidak ada yang bisa memberi. Kemudian saya datang. Saya nelpon ke sampean, Pak, butuh uang berapa? Begini Ustaz, kurang lebih semuanya 3 triliun Ustaz. Ya sudah, saya transfer Pak. Kira-kira apa yang akan sampean katakan? Ya Allah, terima kasih Ustaz. Ini berupa uang Pak. Belum lagi mata yang sangat berharga. Jantung, telinga semua. Kalau kita memberi, ini Pak, sering saya sampaikan ini di beberapa masjid. Ibu pada anak, kenapa kok ibu pada anaknya dia baik? Karena anaknya. Pak Dadang ngasih ke AB itu sama ngasih ke anak, ke cucunya Pak Mol tidak akan sama. Meskipun sama-sama ngasih uangnya, sama begitu pun juga. Bu Wati misalnya ngasih ke cucunya 50.000, ngasih ke Abi itu kepikiran juga Pak. Oke lah 50.000 mungkin masih kuat, ngasih ke cucunya 5 juta kuat. Tapi kalau ke orang lain mungkin masih tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada ikatan. Sampean ngasih pinjem misalnya ke saya, mungkin masih dikasih karena saya temannya sampean. Tapi kalau ke orang yang tidak dikenal, siapa dia? Belum tentu dia ingat saya kan? Jadi manusia itu ketika baik, itu ada keinginannya. Ada sesuatu timbal baliknya Pak. Tapi Allah itu tidak butuh pada kita gitu. Allah ini, ya Allah. Makanya kata Gus Baha itu, saya juga berpikir gitu. Ya Allah, Engkau ini tidak butuh pada kita gitu. Engkau sudah jadi Tuhan sebelum kami ada. Dan Engkau sudah jadi Tuhan sebelum alam semesta ini ada gitu. Ya Allah, tapi Engkau masih memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan meskipun kami sering mendolimi ya Allah. Kami sering durhaka kepadamu gitu. Padahal kamu tidak pernah butuh kita gitu. Tapi Engkau tetap baik gitu. Kalau kita pernah dibaiki sama orang, Pak, kemudian kita jahati orang ini 1 kali saja selesai, Pak. Hah? Tapi Allah, ya Allah, kita tidak butuh, Allah tidak butuh pada kita, tapi Allah berikan semuanya. Tanpa kita minta pun Allah beri gitu. Masa kita tidak pernah berpikir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim. Ya sudah, kalau kalian mau beriman kepadaku, kata Allah, silahkan beriman, karena kalian meskipun beribadah kepadaku tidak akan menambah statusku sebagai Tuhan. Meskipun kalian ingkar kepadaku, tidak mau salat sekalipun, tidak mau tutup aurat, mau durhaka kepada Allah, durhaka kepada suaminya, zalim kepada istrinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku juga tidak akan terkurang kekuasaanku. Tapi kata Allah, inna a'tadna lidh-dhalimina nara, sesungguhnya aku berjanji, kata Allah, kami telah sediakan neraka itu bagi orang-orang yang zalim. Ahata bihim suradikuha, yang gejolaknya mengepung mereka, yang melahap apa saja yang dikepungnya. Wa iyastaghisu yughasu bima'in, dan jika mereka meminta minum, katanya Allah Subhanahu wa taala, meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air kalmuhli, seperti besi yang mendidih. Karena panasnya jika seseorang mendekat padanya, bi'sasyarabu, seburuk-buruk minuman adalah minuman itu. Wasa'at murtafaqa, dan ia adalah sejelek-jeleknya, yakni neraka itu murtafaqa, tempat istirahat. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah panas, kehausan, air minum yang disediakan itu mendidih seperti besi yang mendidih. Ya Allah, na'udzubillah. Kita ini ingin masuk surga itu tidak menyentuh neraka sama sekali, Pak. Saya mau minta pada Allah, selamatkan saya dari neraka. Karena saya takut betul kepada neraka, Pak. Panasnya luar biasa. Ada orang ingin mainan, cek kun betong are jan. Iya, cek kun. Asok TV. Main terka neraka aja ipa panas lah posang. Ipa so angin posang. Jadi kalau neraka tempat yang paling buruk,
Kalau surga nanti di ayat 31 itu adalah tempat istirahat yang paling indah. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan baik. Jadi seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu semuanya akan dibalas oleh Allah dan tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Sebiji sawi yang pernah kita suapi, yang kita beri kepada orang miskin, itu nanti Allah akan balas dengan yang lebih baik, Pak. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mungkin secara manusiawi, nafsu kita itu lebih bangga menerima daripada memberi, Pak. Ketika bersombongan, berat, Pak, kan? Ada sumbangan Palestina, berat, sehari $1,000 kan? Sehari $1,000 kan? Mak sombongan maloloh gitu. Sombongan boleh. Tapi ketika ada sombongan, kita yang disumbang secara nafsu ya. Nah, saya tidak munafik, seluruh manusia. Bahkan kata Buya Hamka dalam tafsirnya, bahkan saya kata Buya Hamka, itu juga cerai kata Buya Hamka. Bakhil juga, tapi saya lawan nafsu itu. Jadi kita latih, Pak, sampai kita sampai bisa. Kita latih sampai bisa. Sampai rasakan ketika memberi dengan menerima itu sama saja, Pak. Ketika menerima kita bangga, ketika memberi pun juga kita bangga. Bukan tidak boleh menerima kebaikan orang lain ya, karena Nabi SAW menerima kebaikan orang lain kalau itu hadiah khusus pada Nabi. Karena Nabi tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Tapi kita boleh. Bahkan mungkin orang mau acara pernikahan emas yang gue kepi, Pak. Nah, bila acara bantuan emas sih sabuk kepi. Tadi sebagian kisah gitu dia ada ya. Nah, iya rob emas ya naudzubillah ya. Makin ni kejaga ya terakhir, makin ni kejaga emas cepat yang gue kepi. Polan begal kasus yang beredar di media sosial. Emas ni kelarang makin, Pak. Waktu itu punya begal ketok tangan orang ni. Cepat yang gue emas ah. Mun bisa bagi ke masjid ni. Bagi orang yang tak antaran ke masjid sekali. Ini enggak, Pak? Biar antar ke masjid, Pak. Ulaika lahum jannatu adnin. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga adn sebagai tempat tinggal mereka. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu yuhallawna fiha min asawir. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang. Min dahabin wa yalbasuna siyaba. Nanti akan diberikan perhiasan emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus. Wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin, yaitu sutra yang halus. Sutra yang paling halus lembut, wa istabrokin, dan sutra yang tebal. Sutra yang paling tebal. Nanti dijelaskan masalah sutra ini adalah di Quran surah Ar-Rahman. Semoga bermanfaat dan diberikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga bersama-sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.